Oke, Nah, ngapunten kok rekam Rin. oke, Supaya oke, 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 saya mulai. Jadi kenapa saya milih memilih tema itu karena saya beberapa waktu kan juga membaca di grup itu macam-macam ya Nanya. Latar belakangnya dan profesinya macam-macam. Ada yang baru mulai usaha, baru buka, ada yang masih sebagai profesional, ada yang sudah punya bisnis, ada yang bisnisnya sudah gede, ada yang di perusahaan-perusahaan gede, yang dia sebagai manajer-manajer atau bahkan ada yang dari direktur sepertinya itu. Artinya yang perlu saya sampaikan juga, saya juga mau menyampaikan sisi mana ini ketika teman-teman meminta untuk saya share bisnis. Karena kan juga disampaikan juga di grup bahwa apakah semua orang itu harus bisnis? Eh, itu kan sebenarnya pertanyaan, apakah semua orang bisnis? Juga ada yang menyampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan gitu. Eh, Akhirnya kan saya mengambil tema yang mulai dari sederhana aja, tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya. Saya itu mau share screen nggak, belum bisa ya, kenapa ini ya? Tapi kalaupun enggak langsung juga enggak apa-apa sih. Bisa dibantu atau saya kirim jenengan Mas. eh jenengan kudu saged sampun tak kudu kayak co-host kok. Kudu saged to. Saya belum ketemu tombolnya nih. Biasanya bisa kok ini Share dalam screen, tombol share screen teng mandap nanten. ya bagian layar kan ada. Nggih, mboten ten. Oke, oke, oke. Tak cari dulu Mas. Oke, oke. Nanti masuk file. Oh iya, iya. Enten? Sebentar. Masuknya kemana nih? Bentar. Ketemu ya. Stop. Nggak bisa masuk ya punya saya. Dia pun kirim teng kula mawon. Iya, Kula iya. share closing share screen. Iya. Saya Japri udah berapa? saya capri dulu aja Mas. Ya monggo. Hmm. Hmm. Gede kita Evale. Vale kagem ya. Belum Mas, belum. Oh, dereng. Cari Saya dokumen atau terus saya sebentar emang gagal apa saya dokumenter. Belum bisa ya. Ntar, ketemu. Nah, Hmm. oh iya ini. Oh, bosan. Ntar, ntar, ntar. Belum belum ketemu dong. Ah ini nih. Nah ini. Kedap. Kalau penelitian. Niki sampun pinten tahun nggih, Mas? Dengan buka usaha niki. Kalau bakso 2009. 2009. Ya. Kalau herbal itu 2004 kalau nggak 2006 ya, saya lupa itu. Saya ini mau mulai belajar usaha ini, Pak. Ini Mas sinten nggih? Mas Adam. Oke. Ada. Oh, Eh, Mas. Udah kekirim Mas ya, Mas Iman. Sampun sampun kalau sampean ambil call download nih. Oke, oke, oke. Saya ambil sama saya jelas jelas ini ya. Oke, aja Sekalian monggo. mulai ya. Jadi teman-teman, ketika ada yang tanya apakah semua orang harus bisnis, bisa ya bisa tidak. Tetapi kalau saya karena gini, apakah semua orang bisa berbisnis nah gitu. Nah, itu yang jadi jawabannya. Apakah semua harus berbisnis? Pertanyaan dibalik apakah semua orang bisa berbisnis?
Jawabannya adalah tidak semua orang bisa bisnis. Hmm. Kalau jadi tidak bisa dipaksakan juga, saya harus bisnis. Ketika ada motivator mengatakan kamu harus keluar saja dari pekerjaanmu, bisnislah karena hasilnya lebih gede gitu. Itu juga itu bahaya gitu, menjerumuskan kalau orang Ya. yang keluar itu sudah terlanjur keluar, padahal sudah punya tanggungan banyak gitu, sehingga harus keluar dari zona dia yang sudah nyaman, sudah mapan, terus keluar. Ini harus hati-hati karena saya lihat di teman-teman Polines kan banyak sekali yang di profesional kan. Jadi tidak bisa serta-merta terus keluar untuk bisnis. Bahkan pun ketika saya sudah bisnis, setelah bisnis hasil saya sudah sama dengan setara dengan gaji saya keluar. Itu pun juga belum 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 tentu benar atau beresiko juga. Karena karakter pebisnis dengan profesional itu berbeda. Uh, apanya banyak hal yang tidak didapatkan di profesional. Orang profesional bisa jadi megang uang orang megang punya perusahaan bisa bisa mengembangkan hebat, tetapi ketika uang sendiri yang dia pegang belum tentu gitu. Nah, artinya tidak semudah itu. Apakah tidak boleh? Ya boleh, cuman tidak semudah itu sehingga kehati-hatian perlu dimiliki sehingga teman-teman tidak serta-merta dengan dikompori motivator atau temennya bisnis, ayo bisnis tinggal saja semuanya. Kalau bisa bagaimana menciptakan the power of kepepet. Kalau kepepet nanti kan ada jalan. Iya benar, cuman tidak semua orang siap untuk itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah semua orang harus bisnis, saya nyatakan tidak harus. Karena juga bisnis itu juga nggak bisa lepas. Ketika kita bisnis kan kita juga nggak bisa lepas dari tim yang menghandle perusahaan kita. Ketika kita kompori semua orang profesional harus berbisnis, lah yang kita sebagai pebisnis apakah nggak butuh orang profesional? Nah, ketika orang-orang profesional itu akhirnya keluar tidak menjalankan bisnis, artinya perusahaan pada ditinggal sehingga perusahaan ya kehilangan SDM. Artinya harus bijak juga, kita juga harus bijak. Tetapi ketika memang niat bulat bisnis kemudian mau maju ya jangan tanggung-tanggung gitu. Tetapi memang dari sisi memang apakah ada yang bisnis umur muda dan tua lebih gampang yang muda, yang tua sudah umur lebih sulit? Sebenarnya juga bukan masalah umur sebenarnya. Banyak juga yang berbisnis itu mulai umur 50, 60 juga ada dan berhasil. Tetapi memang kalau yang lebih muda itu kenapa cenderung lebih berhasil? Sederhana sebenarnya. Yang muda itu tidak kemerungsung. Tidak karena ya namanya masih muda apalagi belum nikah, mulai bisnis kan hilang uang, nggak ada uang, ikut nebeng temennya misalkan sampai itu pun kan mereka nggak ada masalah. Tapi kalau yang sudah berumur kan beresiko, sudah punya tanggungan, punya angsuran kalau memang punya angsuran sehingga terus keluar dari bisnis. Termasuk yang pernah saya beberapa kali dan sering suruh ngisi BUMN untuk wirausaha pasca pensiun. Saya senantiasa menolak karena saya khawatir saya menjelomprongkan atau menjerumuskan orang-orang yang pensiun tinggal istilahnya tinggal ibadah lah, anaknya sudah mulai mapan hasil dari pensiunnya dinikmati untuk akhir hidupnya dan ibadah, masuk ke bisnis dan gagal hilang. Nah, itu bahaya kan lebih kemerungsung. Itu aja sebenarnya. Apakah nggak bisa? Ya bisa, cuman probabilitasnya itu lebih tinggi yang masih muda karena dia memang baru semangatnya, waktunya banyak, energinya banyak, tenaganya banyak, untuk keliling kemana relasinya juga nyari jaringan banyak. Tidak selincah itu kalau yang sudah berumur. Artinya bukan apakah tidak boleh, cuman tadi ketika mau menjalankan harus benar-benar hati-hati dan kalau memang cari ilmu bisnis yang bisa bantu ngajari mulai dari mana gitu. Nah, itu prinsipnya itu. Jadi apakah semua orang harus berbisnis? Tidak harus semua orang. Kalau sudah profesional, maksimalkan profesionalnya semaksimal mungkin, maka akan bermanfaat. Prinsipnya dari hidup itu kan sebenarnya sederhana. Bagaimana orang itu ketika memberi manfaat banyak pada orang lain. Jadi kalau tujuan kita hidup itu bagaimana memberi manfaat ke sebanyak-banyaknya orang, maka apakah harus jadi pebisnis? Enggak juga. Ketika jadi profesional dan itu menjadi manfaat banyak orang, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu karena itu kita kemaruk atau bahasa Indonesianya apa ya?
serakah lah, serakah kurang banyak lah, itu jadi masalah. Ketika dalam orang profesional dan itu bisa memberi manfaat kepada banyak orang, bahkan banyak membantu orang, ya sudah cukup, karena memang tujuan hidup kan untuk apa lah. Ini yang penting, bagaimana tujuan hidup untuk apa. Kalau kita mencari uang untuk apa, kemudian kalau kita dapat uang, bagaimana kita memanfaatkannya. Memang iya, kalau lebih banyak punya uang, potensi memberi manfaat itu lebih banyak potensinya ya. Walaupun juga bisa kebalik, punya uang banyak malah menjerumuskan pada kemaksiatan, sama saja. Tapi prinsipnya siapapun yang mau bisnis harus belajar ilmu bisnis. Apakah belajar dulu baru bisnis ya? Itu metode aja. Ketika belajar terus, akhirnya nggak bisnis. Nah itu kan, nah bagaimana kita memulainya? Kalau mungkin saya cerita kemarin, mau saya ceritakan, saya mulai dari 1 juta untuk membangun bisnis itu sebenarnya ada latar belakangnya. Saya itu sudah bisnis lebih dari 10 kali, mungkin 15 kali yang gagal terus lah. Gagal terus memang. Bisnisnya macam-macam, gonta-ganti dan gagal ganti sampai 15 kali kira-kira. Baru yang 1 juta ini, modal 1 juta ini, asumsinya waktu itu, bukan asumsi, ceritanya waktu itu 1 juta itu saya masih punya tanggungan juga ratusan juta gitu. Tanggungan bisnis masalah itu 1 juta. Tapi yang untuk bisnis yang satu ini saya mulai dari 1 juta itu dan tumbuh dan menyelesaikan yang sebelum-sebelumnya dan bisa berkembang gitu. Prinsipnya itu. Nah ini saya mau mulai ya sebentar dari bisnis mastery. Ini saya dapatkan ilmu ini dari guru saya Pak Epi Trenggono di IBF, Indonesia Islamic Business Forum. Ini sering saya sampaikan, kita lihat state-nya aja, state bisnis atau tahapan bisnis. Monggo Mas, ini saya ya harus Mas Iman ya yang aneh ya. Oke. Nah, ini 7 hal ini bisa dilihat kita nanti posisi di mana dan melakukan apa. Ketika kita posisi ini 1 ya, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Posisi 1 di tangga pertama itu kita yang harus kita jalankan dalam bisnis itu creation. Creation itu menciptakan atau ya meng-create bisnis. Bagaimana create bisnis apa yang kita mau jalankan. Kemudian habis itu setelah kita mulai create bisnis, oke, kita konsep bisnis mau ini ya. Misalkan kemarin ada yang mau konsep bisnis bakso misalkan ya. Atau bisnis jasa pengiriman misalkan. Atau bisnis swalayan, itu kan kita meng-create bisnis. Bagaimana kita memilih bisnis. Nah, saya sampaikan sampai 7 dulu ya. Nanti saya akan berdalam satu persatu. Kemudian setelah itu ketika kita sudah menentukan oke, kita mau bisnis ini, pasar produknya ini. Maka kita menentukan niche pasarnya atau kita mencari ceruk pasar. Ceruk pasar apa atau kita mau gampangnya gini, kita mau bisnis apa dan kepada siapa sih? Ya. Kepada siapa kita jualan? Semakin tajam kita bisa memutuskan atau mendefinisikan bisnis kita akan bisnis misalkan baju apa? Baju muslim yang apa? Baju muslim yang wanita, jadi baju muslimah yang apa? Baju muslimah yang untuk kerja kantor. Nah itu kan semakin mengerucut. Baju muslimah untuk kerja kantor malam hari, kan misalnya ada kantornya malam misalkan. Itu semakin mengerucut, itu ada niche. Itu semakin mengerucut itu semakin gampang kita menganalisis menjalankan setelahnya. Nah, setelah itu kita jalan dan ketemu pasar, niche-nya ketemu, kemudian mulai order banyak, mulai sudah jalan bisnisnya. Nah, baru ada setelah itu bisnis, kemudian banyak permintaan, banyak kebutuhan tenaga kerja, sumber daya resource bahan baku, kemudian mulai bagaimana kita leverage. Oh, bisnisnya sudah jalan, sudah menghasilkan tumbuh, menghasilkan profit, maka ada leverage. Yang ketiga kan leverage. Bagaimana kita mengembangkan itu bisa vertikal maupun horizontal, atau bisa kita mengembangkan itu dari yang ada kita perbesar, atau kita dari yang ada kita bikin yang ada yang lain yang semisal itu, atau duplikasi dari yang ada ke titik lain atau tempat lain atau ke jenis yang lain. Jadi bagaimana mengembangkan prinsipnya. Nah, setelah bagaimana mengembangkan, kemudian bagaimana kita mendelegasikan, kemudian setelah bisa mengembangkan, punya cabang atau punya
ya cabang lah, kemudian bisa bagaimana mendelegasikan semua proses bisnis kita itu ke orang lain, bisa dikontrol. Kemudian muncul lagi krisisnya, itu kita sistem, Mas. Bagaimana sistem sehingga dari jarak jauh sudah bisa dikontrol, tinggal dari laptop atau dari HP sudah bisa kontrol bisnisnya. Nah, setelah itu muncul lagi, naik lagi apa namanya stage-nya, yaitu culture yang kita bangun dalam bisnis kita. Bisnisnya yang kita bangun seperti apa? Kultur ini mempengaruhi semua hal. Nah, setelah kultur juga kebentuk bahwa bisnis kita adalah bisnis yang seperti ini, orangnya seperti ini, ke aktivitas seperti ini. Kemudian bagaimana kita ke atas nomor 7 itu berarti entrepreneurial. Jadi itulah mulai kebentuk bahwa kita sebagai pebisnis. Panjang ya. Balik lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu proses panjang. Apakah terjadi 1 tahun, 2 tahun, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun. Bisa jadi dalam waktu yang sangat singkat sampai 1 tahun, 2 tahun sudah terbentuk seperti itu. Tergantung bisnisnya maupun tergantung saat ini. Ada yang basisnya marketingnya digital itu biasanya lebih cepat. Kalau basisnya marketingnya offline itu memang agak panjang. Sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang kita alami bahwa bakso misalkan saya butuh waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru ketemu pasar yang cocok seperti apa. Gambarannya ya, saya buka bakso itu saya bikin bakso yang seperti apa, bakso yang seperti ini. Sederhananya gini, ketika kita itu bisnis itu, ketika kita ngambil kategori bakso, maka harus bisa jawab, kamu buka bakso yang seperti apa? Atau baksomu itu apa sih keunggulannya? Nah, sederhananya gitu. Saya adalah buka bakso yang gitu. Bakso saya adalah yang dagingnya paling banyak karena 97% daging, 3% tepung. Ini saya angkat itu contohnya. Nah, kemudian naik lagi sudah mulai ketemu pasar, mulai keramaian, terus kemudian mulai buka cabang, kemudian delegasi, sistem, culture, entrepreneur. Gitu. Butuh waktu panjang. Ada yang lebih pendek ketika kita pakai digital. Baik lagi Mas, next Mas Iman. Nah, bagaimana menumbuhkan, geser ke bawah ini layar. Bagaimana menumbuhkannya? Bahwa semua orang itu bisa memulai bisnis. Tetapi berapa banyak yang bisa bertahan atau bahkan menumbuhkan? Jadi memulai bisnis itu gampang. Tetapi kalau bisa tumbuh dan bisa bertahan itu yang tidak gampang. Kan asal kita punya modal, enggak modal berapapun lah jumlahnya, mulai dari 1.500.000 atau berapa 1 miliar itu kan modal kan, atau bahkan modalnya kita hanya HP aja juga bisa modal. Tetapi apakah kita bisa menumbuhkan bisnis itu dan bertahan? Bahasanya itu sustainable dan profitable. Sustainable itu terus menerus, profitable ya profitnya tebel, banyak lah, tebel, profitable. Oke. Nah, terus, ternyata kemarin saya sampaikan pernah di grup ya, bahwa ada penelitian di luar negeri ya, di Amerika itu 50% pebisnis itu mati di tahun kedua. Jadi 50%. Kenapa tahun kedua? Kalau kita di Indonesia mungkin kira-kira seperti ini. Kita kalau ngontrak sebuah ruko atau tempat untuk usaha itu kan rata-rata 2 tahun ya. Jarang yang 1 tahun. Biasanya mintanya orangnya itu 2 tahun, Mas harus 2 tahun ya, karena kita mintanya 2 tahun. Oke. Secara umum 2 tahun secara umum, walaupun ada yang bisa 1 tahun. Nah, di tahun kedua itu bisa jadi tutup setelah tahun ketiga karena nggak bisa bayar kontrak lagi. Itu banyak yang terjadi. Bahkan kadang nggak sampai tahun kedua. Hanya 50% yang bertahan di tahun kedua. Nah, penelitian itu menyebutkan lagi bahwa di tahun ke-8, tahun kelima, di tahun kelima itu tinggal 20%. Tinggal 20%. Jadi 80% itu hilang, 20% yang masih bertahan di tahun kelima. Kemudian disebutkan lagi di tahun ke-10 itu tinggal 4% di tahun 10 yang bertahan. Jadi 96% pebisnis itu mati di tahun ke-10. Hanya 4% bertahan. Nah, ini penelitian di Amerika, ini tentunya juga dengan case bisa usaha yang banyak.
di Indonesia bisa jadi ya hampir mirip lah secara umum. Karena kita juga tahu kalau teman-teman lihat sekarang itu orang yang buka bisnis banyak, 1-2 tahun ke depan bisnis itu ganti nama atau tutup itu di jalan-jalan banyak sekali. Kalau kacamata kuliner lebih kelihatan, tapi yang non kuliner sebenarnya juga hampir sama, cuman nggak kelihatan aja. Kalau kuliner kan kelihatan tokonya, outletnya, oh sekarang outletnya ini, besok 2 tahun lagi udah ganti ya, itu kelihatan. Tapi kalau yang usaha yang lain, yang non kuliner kan ya nggak kelihatan ya. Ada kantornya misalkan nggak kelihatan namanya itu, tapi bisnisnya hampir secara umum hampir mirip. Nah, tetapi penelitian selanjutnya itu juga ada kabar baiknya itu. Kabar baiknya 4% pebisnis ini, 4% ini ketika dia buka bisnis baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis pertama tadi, maka dia kemungkinan suksesnya itu 80%. 80% itu dia akan mengalami kesuksesan ketika dia buka bisnis baru. Jadi yang 4% ini dia itu bisa ketika buka bisnis baru yang lain kemungkinan suksesnya 80%. Ini penelitian ini. Loh, artinya apa? Sebenarnya gini. Kenapa bisa ada 96% yang gagal? Kenapa ada 4% yang berhasil dan 4% yang berhasil itu ketika buka bisnis baru potensi berhasilnya 80%. Nah, karena gini, yang 96% ini kalau dia buka bisnis lagi, maka cara gagal di bisnis kedua dipakai di bisnis ketiga terus gitu. Nah, loh kok cara gagal dia tahu cara gagal kok dipakai? Dia nggak tahu bahwa itu cara gagal. Sebenarnya itu dari kaca ketahuan ini cara gagal, tetapi yang melakukan itu nggak sadar, maka dia ulang lagi itu. Nah, yang 4% ini udah ketemu cara berhasil, maka ketika dia buka bisnis baru yang sama sekali berbeda, maka yang dipakai adalah cara berhasil. Yang sini itu cara gagal dipakai terus, maka ya akan gagal. Di sini yang cara berhasil dipakai terus, maka berhasil. Makanya kenapa muncul orang konglomerasi, orang-orang yang sudah buka bisnis lain terus tumbuh bahkan kayak jadi semakin menggurita bisnisnya. Karena yang dia pakai cara berhasil gitu. Tapi yang ini sudah dimodali berapapun, ganti partner apapun, tempat usaha mana diganti, tempat yang lebih strategis, enggak pernah berhasil karena cara gagal dipakai. Kenapa cara gagal dipakai? Karena dia belum tahu cara berhasil gitu. Intinya gitu. Oke. Ini pentingnya memahami tahapan dalam bangun bisnis. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, creation. Saya nanti nggak sampai 7 ya karena mungkin saya akan fokus di 1-2 bagaimana creation, kemudian needs aja. Needs dan leverage mungkin enggak saya akan bahas karena panjang nanti. Tapi karena ini saya pengennya itu kalau nyampaikan ini ke teman-teman yang masih bisnis ya, baru mulai bisnis atau sudah bisnis tapi bagaimana menumbuhkan aja. Jadi saya stage 1-2 aja saya pikir cukup panjang kalau diperdalam. Oke teman-teman boleh sambil bertanya sehingga saya bisa menjawab langsung. Ini ada yang tanya. Izin bertanya bagaimana bisnis bisa langgeng abadi agar bisa eksis dan diturunkan anak cucu sehingga anaknya bisa meniru orang tuanya menjadi entrepreneur. Minta share materinya. Oke, Mas Sapar ini udah bisnis belum, Mas? Bisa dijawab, Sudah Mas? itu. Ya, Sudah, sudah ya. sudah bisnis kordok dan jajan pasar. Masih bisnis kuliner kecil-kecilan, Pak. Oke, Mas. Udah apa? Oke, ya. Aku Jadi, pelanggan yang bakso Mas Tengkleng yang dekat itu loh, Pasar Jati. Masjid Al Istiqomah dulu Banyumanik ada dulu tuh. yang di dalam itu Di ya. Jalan Jati Raya, ya. Ya. Punya Pak. Yang tahun dulu 2000 berapa ya lupa aku. Ya. Oke, Mas. Lama Jadi sekali. pertanyaannya bagaimana menjadikan bisnis itu bisa diturunkan langgeng. Sebenarnya itu juga kita ngamati juga kenapa ada pebisnis yang sampai ke anak-anaknya berhasil mengembangkan bahkan membesarkan bisnis. Sebagai gambaran itu Wardah ya. Wardah itu setelah dipegang anaknya tambah tumbuh dan tambah besar.
ada contoh lain lagi yang setelah dipegang anaknya malah turun, itu air mancur. Ya. Kenapa ada yang bisa tumbuh dan kenapa nggak ada yang nggak tumbuh gitu? Apakah karena alasannya zamannya berbeda gitu? Zaman cara jualannya berbeda. Iya, memang iya. Cuman secara prinsip bisnis itu sama. Kalau dulu misalkan tidak ada digital marketing, sekarang ada, itu hanya alat, hanya media untuk menjalankan. Tetapi prinsip bisnis itu sama. Entah Pak zaman dulu sampai sekarang itu prinsip bisnis sama, konsep bisnis sama, mindsetnya sama, cuman alatnya memang berbeda kan. Makanya sekarang ada TikTok, Facebook Ad, TikTok Ad atau TikTok afiliator dan lain itu sedemikian dahsyat itu kan itu cara bisnis atau cara jualan. Tapi prinsip bisnis itu sama. Oke, saya balik lagi dulu sebelum jawab yang tadi. Apakah bisnis, bagaimana bisnis bisa diturunkan? Itu panjang Mas. Jadi pertama bisnisnya memang layak diturunkan. Memang bisa diturunkan. Ada yang bisnis nggak bisa diturunkan. Bahkan bisnis ketika ownernya sudah nggak ada, ganti nama, maka bisnisnya gagal atau dia bisa dijalankan. Misalkan bisnis motivasi yang mana itu pakai personal branding. Ada kan kita juga lihat di satu case sekarang ada teman Bandung yang punya bisnisnya turun, personal brandingnya turun, bisnisnya ikut turun, bahkan ditutup semua. Dulu juga ada personal branding yang kuat sekali zaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, personal branding yang kuat sekali di Bandung juga, bisnisnya tumbuh. Ketika personal brandingnya turun jatuh, bisnisnya ikut jatuh. Jadi ini juga ketika diturunkan juga kemungkinan juga agak berat. Oke, balik ke creation ya. Nah, gagasan, ide, inspirasi. Terus bagaimana membiayai, bagaimana mengoperasikan, bagaimana menjual. Sebenarnya bisnis itu kan ada dua rangkaian besar bisnis itu. Bisnis itu ada dua rangkaian besar atau dua kalau saya bagi itu ada dua gini. Jadi bisnis itu satu, bagaimana cara jual. Ini sebuah perkara sendiri atau PR sendiri. Kemudian bagaimana cara ngatur duit. Ini sederhananya gitu. Cara menjual, cara ngatur duit. Secara konvensional zaman dulu seperti ini. Mbah dulu kita juga gitu. Bagaimana cara menjual, bagaimana ngatur duit. Nah, PR pertama bagaimana cara menjual itu sebuah PR sendiri. Ketika dia belum bisa menjual maka nggak bisa ngatur duit karena nggak ada yang diatur kan. Ada juga, jadi ada juga yang sudah bisa menjual tapi nggak bisa ngatur duit, bisa jualan pinter banget tapi nggak tumbuh-tumbuh, nggak jadi-jadi karena nggak bisa ngatur duit, hilang terus uangnya, atau bahkan bisa jualan tapi nggak bisa nagih, wujudnya piutang semuanya, kelihatan telabanya banyak tapi nggak ada uangnya. Itu kan dia pintar jualan tapi nggak bisa ngatur duit, nggak bisa meng-create money, bagaimana menahan uang itu, bagaimana menarik uang itu, bagaimana menahan uang itu kan butuh suatu skill juga. Yang ketiga, yang pertama tadi nggak bisa jualan, nggak bisa ngatur duit, nggak bisa jualan, nggak bisa ngatur duit. Yang kedua, bisa jualan, nggak bisa ngatur duit. Yang ketiga, bisa jualan, bisa ngatur duit. Nah, ini kan tahapannya. Bisa jualan, bisa ngatur duit. Nah, yang kalau kita baru mulai bisnis ya kita bagaimana kita menjual dulu. Nah, creation itu bagaimana salah satu salah satu hal yang harus kita lakukan adalah cara bagaimana menjual. Dan nanti cara ngatur duitnya ya nanti ya saya mikir bahas yang cara jual dulu. Kalau cara ngatur duit kita belajar, jadi ada nggak teman-teman di sini yang dari jurusan akuntansi ya, yang jadi pebisnis ada enggak Mas? Yang di grup kita. Saya kalau ketemu teman-teman akuntansi itu jarang jadi pebisnis. Walaupun ada satu dua, tapi jarang. Kenapa? Karena pinter ngatur duit, pinter ngitung duit, proyeksi angka-angka, sehingga nggak jadi bisnis. Karena dihitung dulu sebelum bisa dihitung. Akhirnya, ini rugi ya. Iya. Meripit lah. Iya. Kalau orang teknik itu orang nggak mikir duit, jadi paton gasak dulu.
Makanya banyak orang-orang teknik itu yang bisnis sebenarnya. Ya bukan berarti yang bukan teknik nggak bisnis, teman. Terutama yang akuntansi terutama. Kalau yang sosial Koreksi mungkin itu tantangannya ada, Pak. biasanya lebih gampang. Tapi kalau akuntansi sejak frame-nya sejak awal itu bagaimana uang itu dihitung beneran A sampai Z. Sehingga mau membuka bisnis biasanya nggak berani. Hitung dulu. Oke, ke creation. Oke, gagasan, ide, inspirasi, bagaimana membiayai. Nah, bagaimana membiayai bisnis? Nah, kemarin saya sampaikan juga ya, kenapa saya membiayai bisnis dari 1 juta. Satu pertanyaan ini ketika pertanyaan ini kita bisa jawab atau kita sebenarnya gini, pertanyaan yang berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Pernyataan yang tidak berkualitas akan menghasilkan sikap yang tidak berkualitas. Maksudnya gini, ada yang kita bisnis itu kita kalau bisa memberikan pertanyaan kepada kita berkualitas. Gambarannya gini, hai kamu, Bambang, kamu mau bisnis apa gitu. Nanti bingung jawabannya, bisnis apa ya? Tapi, kamu, Bambang, kamu punya uang 1 juta, kamu buat bisnis apa? Nah, akan bayang 1 juta, oh buat apa ya 1 juta itu? Nah, ketika pertanyaannya, Bambang, kamu ada bisnis itu loh, bisnis buka bakso itu biayanya 200 juta atau 500 juta. Bagaimana kamu membuka bisnis itu? Padahal dia nggak punya, dia bingung nanti. Jadi intinya gini nih. Jadi kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kita membuka bisnis kita itu pertanyaannya itu sesuatu yang kita tuh nggak punya, nggak ada. Kemudian kita bagaimana menanyakan gimana ya saya cari modalnya gitu. Maka ini yang jadi masalah. Gimana cara saya cari modalnya ini jadi masalah. Tapi ketika saya punya 1 juta, gimana ya saya muter 1 juta ini biar bisa jadi bisnis. Nah ini pertanyaan yang menarik sehingga kita tertantang untuk menjalankan 1 juta ini. Jelas-jelas di tangan, jelas-jelas kita punya, dan kita menjalankan. Atau bisa jadi gini, kita punya motor Vario misalkan. Oke Vario, apakah kita bisa bisnis? Bisa. Dijual? Bisa juga. Nah nanti kalau dijual kita nggak punya kendaraan. Nah gini, saya punya Vario, tak jual, tak berikan yang lebih murah. Yang harganya lebih murah. Jadi ada sisa misalnya 1, 2, 3 juta. Nah, 3 juta ini akan kita pakai bisnis apa? Gitu. Jadi sudah benar-benar di tangan. Itu lebih powerful daripada kita yang nggak kepikiran. Kebanyakan bisnis itu bagaimana kita funding, bagaimana kita itu bikin proposal bisnis, nyampaikan ke orang. Ini kalau dalam bisnis ini kita melakukan seperti ini terus, dalam banyak hal bermasalah, dalam banyak hal. Walaupun ada yang bisa. Teman-teman startup juga nggak punya modal, tetapi karena dia bisa bikin konsep dan konsepnya itu terukur dan lain-lain, ada yang bisa. Apakah startup selalu bisa? Sekian ribu startup yang 1, 2 yang berhasil, sama aja sebenarnya. Nah, yang non startup atau kita yang bisnis offline cenderung ke offline, kita punya modal apa? Kita lakukan. Jadi saya tegaskan ya, kalau kita memulai bisnis jangan berpikir kita itu harus nyari apa atau harus nyari modal kemana. Tapi pernyataan kita balik. Kita punya ini, bagaimana ini kita maksimalkan. Kita punya modal 1 juta, bagaimana 1 juta dimaksimalkan. Bahkan kita punya HP, bagaimana HP itu dimaksimalkan. Kita punya laptop, bagaimana laptop itu dimaksimalkan. Maka akan muncul ide-ide bisnis yang terukur dengan kemampuan dia. Oke. Lanjut, Mas. Crescent. Mas Iman. Oh, bisa masuk ceruk ya. Baik lagi sebelum saya bahas niche, tidak apa-apa, ke Crescent tadi. Bagaimana membiayai pebisnis itu, kalau pernah saya tulis di grup itu bahwa siklus bisnis itu kayak dari turun, kemudian naik terus turun lagi ya.
secara umum, apakah ada langsung naik? Nggak ada, langsung mulai turun dikit naik, atau turun banyak naik. Jadi turun itu bagaimana kita memulai bisnis dalam hitungan waktu, misalkan kita mau buka usaha kan, nyorve tempat, kemudian nyewa tempat, rehab, itu kan sudah jalan bisnis kita, mulai jalan, uang berkurang terus kan, buat rehab, buat bikin apa nama, buat bikin peralatan kan turun posisinya. Dan bisnis awal itu nanti akan tumbuh atau terus turun. Kayak Mas tadi yang soto tadi ya, Mas apa tadi? Yang Klaten tadi. Jadi bisnis itu kan mulai awal itu nggak langsung del gitu, Mas. Jadi kalau kita mulai bisnis itu, tahap pertama memulai bisnis itu kita dengan utang, ini jadi masalah. Bisnis belum jalan, sudah ada angsuran. Bisnis sudah jalan, baru mulai jalan, sudah harus ada tanggungan yang harus kita bagikan. Ada yang konsep bagi hasil sudah jalan baru bagi hasil, oke. Tetapi yang jadi masalah ketika kita bisnis awal itu kita mengandalkan modal, maka modal itu uang ya, uang itu kayak gini loh. Kalau kita memasak nasi goreng ya, nasi goreng. Jadi uang itu laksana apinya. Uang itu laksana apinya. Resep nasi goreng itu kok resep ya kayak gitu lah. Ada bawang merah, bawang putih, garam, ada gula sedikit, ada micin misalnya, kalau pakai micin ada sambal, ada kecap ya. Kemudian yang di bawahnya itu, bawahnya ini apinya itu seperti uang. Ketika di dalam bisnis itu atau dalam masak nasi goreng itu, ketika apinya kecil gini, kecil, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nasi goreng tidak matang. Tapi ketika yang apinya besaran itu nasi goreng gosong. Uang seperti itu. Ketika kita mulai bisnis kemudian kita dapat uang gede duluan, kita dari utang atau dari manapun, tapi kita nggak bisa ngelolanya, membakar bisnisnya. Tapi uangnya terlalu kecil, nggak jalan-jalan. Jadi untuk mendapatkan funding ini juga harus hati-hati. Kebesaran itu bahaya. Kebesaran itu berkaitan juga sama angsuran loh kalau memang itu utang. Walaupun saya nggak ngajarkan utang ya, tapi misalkan itu sampai seperti itu, kebesaran maka akan membakar bisnis ini. Kekecilan nggak cukup, Anda nggak bisa jalan. Tapi yang kalau kita punya uang sendiri 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, kita mulai dari itulah kita mulai. Nah, kalau cerita yang sebenarnya saya sampaikan 1 juta itu gini. Saya uang 1 juta waktu itu untuk bisnis herbal. Bisnis herbal yang saya lakukan itu, saya nggak bisa langsung produksi 1 juta, produksi apa waktu itu kan nggak mungkin 1 juta. Saya 1 juta itu untuk pelatihan, kemudian untuk membeli barang dari guru saya, guru pelatihan. Jadi waktu itu ada pelatihan tanaman obat di Dinas Kesehatan Wonogiri. Waktu saya pulang kampung itu ada pelatihan itu, saya bayar itu. Dari uang 1 jutaan itu saya hanya bayar berapa waktu itu? 150. Terus sisanya itu saya untuk yang lain, untuk setelah pelatihan kan, wah ini saya bisa jual produk nih. Jual produk guru saya gitu. Nah, ini juga penting. Ketika kita modalnya kecil, itu kita harus berpikiran bagaimana menjual. Jadi ada istilah yang menarik yang sering saya sampaikan adalah sell before you build. Jual sebelum kamu bangun. Jadi yang penting dari sini adalah sebenarnya pasar. Maka kita di pasar kita jual dulu, kita kulakan dulu. Kalau kita waktu zaman SD itu pernah dapat pelajaran-pelajaran keterampilan ya, keterampilan masak, keterampilan bikin apa itu, yang diajarkan sejak dulu itu membuat, keterampilan membuat, keterampilan memproduksi, keterampilan menciptakan. Tetapi tidak ada keterampilan menjual. Itu kan kita ingat kan, kita waktu kecil, mungkin yang SD-nya tahun 80-an sekian itu sampai SMA itu
pelajarannya salah satunya produksi sabun, produksi uh, uh, gorengan apa gitu loh, gorengan produksi yang ya itu tidak pernah ada kan, bagaimana jualan gitu, nggak ada. Jadi itu kalau kita praktekkan sekarang, kalau kita mulai bisnis itu yang paling aman itu menjual, jangan produksi. Karena modal berapapun kalau hanya sedikit itu untuk produksi, atau bahkan kalau kita punya modal besar pun untuk produksi, terus sing ngedol piye gitu. Yang sulit itu menjual. Produksi apakah nggak sulit? Ya produksi itu sulit, cuman lebih sulit menjual. Nah, awalnya saya itu menjual produk guru saya gitu, ditanya. Menjual produk guru saya, kemudian saya juga dari pelatihan tanaman herbal itu saya diskusi banyak hal dengan guru saya. Kemudian main ke pasar-pasar tradisional, pasar-pasar jamu, diskusi juga penjual jamu gitu. Tapi prinsipnya waktu itu saya menjual dulu. Kemudian saya mulai produksi waktu itu. Zaman itu produksi memang untuk kalangan sendiri ya. Saya produksi kalangan sendiri karena waktu itu memang belum familiar izin POM itu ya. Belum familiar zaman itu. Izin POM itu belum familiar, bahkan di pasar itu banyak jualan produk-produk tanpa izin itu memang biasa karena memang tidak seketat sekarang. Ya kebetulan saya pas tumbuhnya waktu itu, saya produksi, saya kemas sendiri, saya jual ke iklannya waktu itu pakai majalah-majalah. Kebetulan ada majalah-majalah Islam produksi Solo yang saya bisa masang iklan di situ gitu. Terus ada yang mau jadi agen di luar Jawa, di Jawa Barat, di Sumatera gitu. Itu muncul gitu. Tapi prinsipnya menjual. Produksinya dari guru saya awalnya, terus saya mulai jualan ketemu pasar. Oh, pasar yang dibutuhkan itu produk-produk untuk asam urat, untuk kolesterol gitu waktu itu. Terus saya produksi sendiri dengan belajar dari guru saya itu. Terus menjual. Mulailah saya menjual itu muncul ada perputaran di situ. Perputaran itu maka akhirnya tumbuh bisa beli alat kecil-kecilan, kemudian bisa setting ruangan rumah itu, kebetulan saya tinggal di rumah mertua itu, disetting ruangan untuk produksi kecil. Giling pun waktu itu saya gilingan keluar. Kemudian setelah mulai jalan beli gilingan sendiri digiling di rumah. Kemudian saya berpikir ini harus ada izinnya ini. Saya belajar izin, saya diskusi sama yang pernah punya izin. Saya ke Balai POM Semarang gitu. Akhirnya mulai proses izin. Panjang akhirnya sampai muncul izin. Nah ini. Sampai rumah yang saya tempati ini sekarang jadi pabrik. Nah, ini tapi prosesnya tahap demi tahap dan tanpa utang waktu itu. Tumbuh. Di tahun keempat kalau nggak salah, berarti kalau 2004 ya 2004 mulai, 2009 tuh saya sudah bisa punya usaha bakso dengan modal 250 juta. Jadi usaha bakso saya itu 250 juta itu dari modal saya jamu perlahan-lahan itu. Artinya tadi berbeda konsepnya. Yang satu usaha modal 1 juta, yang satu modal 250 juta. Tapi 250 juta yang saya pakai itu bukan saya itu nggak punya. Waktu itu memang udah punya gitu. Kan beda. Ketika memang baru nggak punya 1 juta, polanya beda. Ketika punyanya 250 juta, waktu itu saya buka bisnis 250 juta. Settingan awal gimana saya nyewa ruangannya, kemudian brand identitinya saya bikin, kemudian saya iklankan Rontek sepanjang Klaten. Waktu itu hari pertama buka langsung rame waktu itu. Bahkan sebulan sebelum buka udah promo di spanduk, mulai dari Prambanan sampai Delanggu saya pasang spanduk, di Medan saya pasang spanduk, Rontek kita nyebar flyer kemana-mana. Karena dari uang yang ada ini gitu. Kan beda ketika yang 1 juta tadi saya buka bakso, beda urusannya, nggak akan seperti ini. Tapi karena konsepnya beda. Yang pertama 1 juta karena baru memulai, yang ini 250 juta. Beda polanya. Makanya ketika ada orang bisnis baru mulai terus akhirnya buka bakso berapa ya? Utang 250 juta, 300 ya. Oke, saya tak utang 300 juta. Kemudian saya buka bakso. Ini jadi masalah. Karena langsung utang dan langsung gede dan hanya untuk buka sesuatu yang dia belum pernah bisnis sebelumnya. Saya minum dulu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi ini.
Yang tadi ya. Oke, komen ya, sell before you buy. Jadi jual dulu sebelum membangun. Ini menarik ini. Jadi saya itu akhirnya jamunya tumbuh memang, alhamdulillah tumbuh dan sempat turun. Saya waktu itu sudah sampai iklan saya di Bali, Klaten, Solo itu saya pasang baliho jamu saya. Ternyata menyalahi aturan POM waktu itu kan nggak tahu. Terus saya turunkan itu. Nah, terus sekarang tapi polanya berubah. Benar-benar ada jamu saya itu hampir 90% penjualan lewat online sekarang. Baik maklon maupun saya jual punya tim sendiri. Zamannya berubah, barangnya sama, tapi cara jualannya berbeda, langsung berubah. Balik lagi, Crescent, Jasana Ide. Oke, masuk yang kedua, Mas. Yang kedua, Mas Iman sampai jam berapa saya, Mas? Jam 10 aja maksimal ya, Mas ya? Nanti jangan ngantuk, Bung Amen. Enggak, nih saya jam 12 saya ngobrol. Cuman teman-teman kan kasih. Ngapain? Jam 10 Ya, 10 ya. Ya. Ini cara ceruk pasar. Nah, ini penting. Ketika kita memutuskan saya mau buka bisnis jamu misalnya. Jamu atau herbal yang saya bikin dulu itu, saya menentukan ini herbal untuk apa gitu. Untuk siapa. Nah, maka ada 3 hal, ada 3 pertanyaan fundamental yang harus kita berikan ke kita sendiri. Pertanyaan ini untuk kita jawab dan itu menjadi rumusan konsep bisnis. Pertama, pertanyaan pertama, who is your target market? Siapa target marketmu? Ini pertama. Nanti saya rincikan pertama. Kedua, who is your competitor? Siapa kompetitormu? Yang kedua. Yang ketiga ada, what is your add value? Apa nilai tambahmu gitu. Nah, itu 3 hal ini. Ini kita bisa jawab, bisa merincikan semakin rinci. Kalau kemarin ada yang membuat materi atau paparan di grup ya, bisnis model kanvas itu ya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan ini. Tapi kita fokusnya di 3 hal ini. Siapa target marketmu? Nah, ketika kita semakin bisa mengerucutkan target market itu, atau ceruk, bahasanya ceruk kan semakin mengecil, atau niche gitu, maka semakin kuat. Saya sering gambarkan itu. Nah, ini gambar yang saya contoh ini. Ini salah satu yang belajar sama saya. Namanya Mas Heri, orang Klaten ini. Terucuk, Klaten. Ketika belajar bisnis sama saya itu 10 kali pertemuan kalau salah itu. Beliau bisnis mebel udah jalan lama. Karena kampungnya memang kampung mebel, kemudian dia bisnis pokoknya dari jati-jati macam-macam, meja, kursi, almari, kemudian ada pintu, kusen pintu, jendela dan lain-lain. Nah, ketika saya gosok lah, saya diskusi dengan mereka itu dengan 10 kali pertemuan itu, tentukan semakin detail, semakin dalam, semakin mengerucut dan semakin sempit celah yang kamu bisa ambil, maka potensinya malah tinggi. Kok aneh ya? Logikanya gini logikanya. Ketika produk itu dijual ke banyak orang, potensinya kan pelakunya begitu. Logikanya. Misalkan kita jual mebel kemana? Pokoknya semua orang butuh mebel, tak layani. Kursi, meja, semuanya mebel saya layani. Kan semua orang bisa terlayani. Artinya pasarnya kan luas banget toh. Kok malah salah? Kok malah suruh nyempit gitu? Nah, gini sebagai gambaran gini. Kalau saya sering ngasih analogi zaman dulu, tapi ini nggak relevan sebenarnya. Itu tentang majalah. Tapi ini nggak relevan, tapi secara konsep masih relevan. Jadi secara barang nggak relevan, jadi secara produk nggak relevan majalah itu zaman saat ini, tetapi secara konsep masih relevan. Gimana ceritanya? Kita mau jual majalah. Pertanyaannya, majalah untuk siapa? Semua orang tak kasih majalah. Semua orang bisa beli majalah saya.
tua iya, muda iya, anak kecil iya, laki-laki iya, perempuan iya. Nah, kan semua orang bisa beli karena semua pasarnya luas, terbuka, semua orang bisa beli, maka pasarnya gede. Apakah ini jalan? Satu pertanyaan lagi aja. Oke, kalau majalah kamu jual untuk semua orang, kira-kira cover majalahnya gambar apa? Ya, saya tanya gitu. Coba kira-kira gambar apa? Orang laki-laki, orang perempuan, keluarga, atau anak kecil, atau mbah-mbah gitu. Kan malah bingung. Terus gimana ya? Semua dimasukkan. Semakin bingung. Tapi ketika kita kerucutkan, oke, satu kerucut, saya turun aja kerucutnya, itu sudah berubah. Oke, saya jualan majalah khusus wanita, gitu. Sudah kebayang, kalau khusus wanita, covernya kira-kira apa? Maka ya jelasnya covernya itu wanita, bukan laki-laki. Itu sudah mulai kerucut kan ya, covernya wanita bukan laki-laki. Terus fontnya seperti apa? Ya fontnya yang feminim, yang lekuknya beda dengan yang laki-laki kan kaku itu fontnya itu K itu misalnya K itu kaku ada lincip-lincipnya kaku itu. Tapi kalau perempuan lembut, tipis, lengkung gitu. Nama majalahnya headline-nya pun juga lembut gitu. Tulisannya fontnya karena wanita. Kalau yang laki-laki tadi pasti kaku tulisannya. Itu contoh fontnya aja. Terus warnanya. Oh, kalau majalah wanita berarti warnanya ada yang ungu, pink, merah muda atau apa namanya abu-abu lembut. Tapi kalau laki-laki hitam, merah menyala, hitam kelam ya itu. Contohnya itu dari si warna, pemilihan huruf, tokoh yang di cover depan itu siapa itu sudah beda. Padahal baru membedakan mau jualan majalah laki-laki dan perempuan. Itu sudah satu kerucut. Nah, kemudian ditanya lagi, oke, majalah perempuan. Perempuan apa yang kamu jual? Atau siapa perempuan yang kamu mau jualan majalahmu? Perempuan muslimah. Oke, sudah mulai kebayang. Perempuan muslimah yang kita jadikan pasarnya, maka gambarnya pun mesti ada wanita yang berhijab. Jelas kan? Jelas dari situ udah mulai ngerucut lagi. Terus lagi, wanita muslimah yang seperti apa? Wanita muslimah yang kerja, karir. Nah, sudah mulai kebayang wanita muslimah kerja karir yang akan kita jual majalah itu. Maka covernya itu kan muncul wanita muslimah kerja karir itu siapa sih? Nah, itu muncul tokoh, kalau artis siapa, kalau tokoh masyarakat siapa sudah muncul di sini. Ya gitu. Semakin mengerucut produk atau kategori produk atau target market yang kita susun, maka semakin gampang kita menentukan warnanya apa, kemudian fontnya bahkan seperti apa, itu identitinya ya, belum yang lain isinya aja. Tapi mulai dari gambarnya di dalam depan apa, bahkan bahasa komunikasinya seperti apa. Nah, apalagi kalau lebih ngerucut lagi, wanita karir yang gajinya 50 juta sebulan, ya, sudah mulai lagi mengerucut. Ini semakin ketemu siapa target market kita. Target market kita tuh laki-laki perempuan. Jadi demografinya seperti apa, yang umurnya berapa, kemudian yang penghasilannya berapa, kemudian yang tinggalnya di mana, kebiasaannya apa, kalau nonton film apa, kalau lihat YouTube-nya seperti apa, kalau baca bukunya seperti apa, kalau ke mall-mallnya yang mana, mall yang kelas yang murahan atau mall yang kelas mewah atau mall-mall yang kemudian kalau mobilnya seperti apa. Maka semakin mengerucut kita pilih itu, maka sampai bahasa komunikasinya pun kita akan tahu. Misalkan sebagai gambaran gini, kartu as, kartu halo, kemudian kartu simpati misalkan. Bahasa komunikasinya dari providernya atau operatornya pun beda. Kalau bahasa orang halo itu santun, bapak, ibu, atau kalau yang as misalkan bro, sis, gitu loh. Contohnya itu. Nah, sampai ke bahasa komunikasi, pilihan kata, fontnya itu sudah mengerucut. Kalau kita bisa memutuskan siapa target market. Maka yang mebel ini akhirnya saya putuskan, sampai mau fokus di mana, keahlianmu di mana. Saya mau milih yang potensi Mas, Pak Bambang ya.
Pemutaran semua apa yang tidak digarap orang. Kusen pintu jati, Pak. Oke, akhirnya muncul ini kusen pintu jati yang di layar ini. Ini satu pintu ini ada harganya 40 juta, ada yang sampai 100 juta. Dan yang beli itu apa? Pejabat, artis-artis. Dia kalau masang di Jakarta di rumahnya artis yang gede banget, pintunya itu yang nilainya 50 juta, 100 juta itu. Pintu depan tok itu. Karena apa? Dia memutuskan untuk memilih target market dari sisi penghasilan yang di atas 100 juta sebulan. Kemudian dia di Instagram pun dia beriklan. Iklannya itu ya dalam interestnya itu yang interest terhadap Lamborghini misalnya. Interest terhadap mobil itu sampai seperti itu, dipilih yang Lamborghini. Kemudian karena dia milih pasarnya yang high, bukan middle, tapi yang tinggi, yang penghasilnya tinggi, orang yang menengah ke atas, maka dia membuat mebelnya itu yang kayu jatinya yang tidak ada soconnya atau yang bahasanya. Kemudian tidak ada tipisannya, yang putih-putih itu enggak ada, semuanya rigid, yang tengah semuanya itu. Makanya dia beli jati yang dia beli di perhutani itu sekian kubik itu, misalkan beli 10 kubik, yang dipakai itu 5 kubik, yang 5 kubik itu untuk produk yang lain yang memang untuk pasar biasa. Tapi yang pasar ini benar-benar yang benar-benar tengah, yang enggak ada cacatnya gitu. Sampai seperti itu. Bahasa komunikasinya pun juga benar-benar untuk menengah ke atas. Harganya pun menengah ke atas. Jadi akhirnya Mas Heri ini cerita waktu pandemi, awal pandemi itu datang ke rumah saya. Mas, alhamdulillah saya sekarang setelah 3 tahun belajar sama Mas Bambang tentang brand dan tentang konsep bisnis, 3 pertanyaan fundamental itu ketemu produk, dan produk ini seperti ini. Waktu itu dia cerita waktu itu Mas, saya dalam 3 bulan ini omset saya 1,8 M gitu. Oh ya lumayan alhamdulillah Mas. Dan laba saya 30%-nya. Jadi saya laba saya itu 600 juta gitu. Ini udah ada di rekening. Jadi hanya merubah, bukan hanya ya, dengan sungguh-sungguh merubah konsep bisnis, dan dia memilih target market yang dia pilih benar-benar tertentu, mengerucut, niche, ceruk, maka terbentuklah bisnis dia menggelinding sampai sekarang. Bahkan sekarang itu gudangnya itu ada 3. Kemudian produksinya itu kurang nolak. Saya sering diskusi, Mas, sampean prinsipnya gini, mending nolak order daripada ngerjakan dan tidak berhasil atau malah cacat. Dia nolak order gede-gede ini. Ya kalau di satu rumah itu cocok pintunya, berarti ya pintu dalam, kemudian tangganya yang dari kayu, bahkan semuanya dikerjakan sama dia. Karena cocok. Sampai seperti itu. Ini contoh Mas. Jadi mengeruskan bisnis akhirnya berhasil. Pertanyaan pertama, who is your target market? Siapa target market? Saya ulangi, target market itu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, umur berapa. Kalau target marketnya itu umurnya 35 tahun ke atas, maka yang paling cocok misalkan kalau di platform digital itu Facebook. Kalau pasarnya itu 25 sampai 35, maka yang cocok itu Instagram. Kalau 25 ke bawah yang cocok saat ini TikTok misalkan itu. Sampai ke platform pun kita juga bisa menentukan. Kayak saya herbal saya itu rata-rata orang yang sakit itu, yang penyakit degeneratif ya, penyakit diabetes, asam urat, kolesterol itu 35 tahun ke atas. Maka saya iklannya di Facebook. Iklannya itu di Facebook, kenapa? Orang ini punya kebiasaan behaviornya untuk sosial media Facebook gitu. Umur sekian, umur 35 tahun ke atas, behaviornya sosial media Facebook, maka saya masuk ke Facebook untuk iklan. Tapi produk saya yang lain, yang untuk pelangsing, yang untuk ASI poster itu masuknya ke Instagram, masuknya ke TikTok gitu. Oke, jadi jenis kelamin, umur, kemudian penghasilan itu berkaitan sama apa? Harga yang kita setting. Kayak Mas Heri ini, karena dia membidik pasar yang di atas 100 juta penghasilannya sebulan, bahkan ada yang miliaran sebulan, maka dia membidiknya benar-benar jati yang istimewa. Benar-benar istimewa. Bahkan ukirannya pun dia itu tidak pakai mesin, dia pakai manual. Karena menunjukkan bahwa ini kelas
custom, benar-benar custom. Kemudian penghasilan pendidikan juga kadang berpengaruh terhadap keputusan kita. Kemudian lokasi kita, ketika kita kalau secara offline lokasi itu berkaitan sama tempat ya. Kita buka outlet kita untuk menengah ke atas, kita ngambil mallnya kalau di Jogja misalkan ya Hartono Mall misalkan atau Amplas, bukan di mall-mall yang ya misalkan Malioboro Mall, bukan itu. Jadi produk kita itu di mana? Bahkan produk-produk tertentu kan adanya di mall yang gede, misalkan Uniqlo misalkan. Uniqlo itu enggak ada mall kecil, nggak ada misalkan. Matahari di mall yang mana? Sebetulnya kita bisa Matahari. Kalau yang di atas lagi kan mall di mall-mall yang lebih tinggi kan beda. Kemudian produk-produk sepatu misalkan bisnis sepatu yang model yang jualannya itu Nike, kemudian Adidas, mallnya mall yang gede kan, mall yang datang di situ yang menengah ke atas. Jadi sampai pada penempatan posisi kita jualannya pun juga kita tentukan. Jadi ketika salah penempatan maka salah target market tidak akan laku. Oke. Terus umur, penghasilan, terus sampai pada pewarnaan, bahasa komunikasi itu berkaitan sama aktivasi brandingnya. Kemudian sapaan itu juga pengaruh sampai ke situ. Ketika kita ketemu dengan siapa target market, bahkan simpati, halo, kartu A saja juga sapaannya berbeda dengan pelanggannya. Waktu masih SMS ya kita sekarang nggak baca SMS, kalau masih baca SMS sapaannya beda. Kemudian oke lanjut. Jadi yang pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, ada yang ngechat dulu tak buka. Oh, cara menghadapi kompetitor yang merajalela. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, Mas Bambang tentang Mas Heri perajin mobil Jati. Mohon berkenan disonding ke beliau apakah minat Jati Muda lokasi di Ungaran. Jadi Repar. Oke. Mas Adi, beliau Jatinya hanya beli dari Perhutani yang pakai yang resmi dari Perhutani. Jadi benar-benar pakai Jati yang besar, yang tua. Mas Sabtu Ari. Oh ini ya, Mas Ali. Oke ya. Bagaimana menjaga karyawan bisa bertahan lama kerja dengan kita dan penuh semangat. Kemudian minta tips bagaimana agar karyawan kasir agar kita bisa amanah dan tenang. Matur suwun. Adakah pelajaran bisnis kelas offline? Ada, Mas. Saya ini mau buka kelas bisnis di Klaten untuk 6 bulan. Setiap minggu 6 bulan. Gratis. Ada uang pembayaran itu untuk uang jaminan. Ketika tidak serius, uangnya itu diberikan pada penyelenggara organisasi sosialnya. Jadi ya, kalau mau ikut ke Klaten setiap pekan, insya Allah akan kita buka dalam waktu dekat ini. Mas Aryadi. Terus kompetitor. Jadi pertanyaan kedua, who is your competitor? Nah, setelah ketemu ceruk, ketemu kompetitor. Kompetitor itu fungsinya apa sih? Kompetitor itu sebenarnya navigator. Bisnis itu kalau saya bisnis yang nggak ada kompetitornya, yang satu-satunya belum pernah ada di Klaten, belum ada di Semarang, belum pernah ada di pulau ini, belum pernah ada di Indonesia, bahkan belum pernah ada di dunia. Maka kalau jenengan buka bisnis itu maka tidak ada yang beli. Tidak akan ada yang beli. Kenapa? Ya nggak ada yang jual, nggak pernah ada yang jual. Dari mana taunya orang? Ya satu-satunya pertama kali. Makanya kenapa mobil listrik sampai sekarang baru mulai laku. Ya dulu awal-awal nggak laku-laku karena nggak ada yang tertarik. Bahkan bisnis-bisnis yang dulu misalkan adanya Google itu apakah langsung Google yang menguasai? Sebelum Google kan ada Yahoo. Yahoo juga bergeser. Sebelum Yahoo juga ada mesin pencari yang lain. Tetapi yang berhasil kan Yahoo. Jadi yang merintis itu biasanya nggak berhasil. Biasanya. Kalau merintis menjadi penemu pemula itu
dia butuh usus yang panjang untuk edukasi terus. Pas edukasinya habis, energinya habis, yang muncul orang lain, tim, langsung laku gitu. Jadi bisnis itu tidak boleh tidak ada kompetitor. Jadi kalau bisnis kita nggak ada kompetitornya, berarti nggak akan laku bisnisnya. Iya karena nggak ada kompetitor. Kompetitor itu navigator. Ciri-cirinya kalau ada kompetitor yang ramai, wah udah kayak gini itu kompetitornya banyak dan ramai, berarti bisnis itu laku gitu. Maka masuklah gitu. Bisnis yang kompetitornya sangat sedikit, sangat ya ora payu. Di kasus tertentu memang komputernya sedikit karena memang penyediaannya sedikit dan tapi sekali beli langsung banyak, misalkan langsung gede itu ya ada komputernya sedikit, tapi sedikitnya komputer mesti ada kompetitornya. Kalau nggak ada kompetitornya sama sekali, itu bukan bisnis, itu uji coba, buang duit. Nah cirinya itu ya, kompetitor adalah navigator terbaik untuk bisnis kita dalam apa? Dalam satu, menentukan harga. Ini yang utama. Kompetitor adalah navigator terbaik untuk menentukan harga. Saya buka bakso itu juga navigatornya itu bakso sebelah saya yang lebih ramai lebih awal. Saya setiap mau buka, saya cek beberapa kompetitor, harganya berapa. Saya jual dengan harga tertentu. Bukan gini loh, dia jual berapa kita akan lebih murah. Bukan, tidak harus lebih murah, tapi misalkan kita jual lebih murah, ya bisa jadi kita jalan, bisa jadi enggak. Tapi bukan berarti navigator harga itu untuk lebih murah. Enggak. Misalkan dia jual 10.000, oh saya mau jual 11.000 deh. Loh kok malah lebih mahal? Enggak apa-apa. Dia nggak ada ininya, saya ada ininya. Dia nggak ada bonus A, saya ada bonus A. Maka saya berani jual 11. Nah, gitu loh. Jadi ada navigator. Atau saya jual lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena memang saya cari pasar dan HPP saya lebih rendah gitu. Yang penting ramai gitu. Ada seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Kita jual sama deh gitu. Sama, tapi kita punya keunggulan tertentu. Maka biar orang beralih ke saya. Atau bahkan kita jual lebih murah, tetapi kita lebih ada add value yang lain. Wes lebih murah, tapi lebih HP. Tapi nek gitu biasanya mati dewe. Murah lebih HP. Kesel dewe. Iya kan. Wis murah jalur HP. Nah gitu. Oke, jadi kompetitor itu untuk navigator harga, termasuk navigator untuk kualitas, navigator untuk tempat. Misalnya, oh tempat dia seperti ini bentuknya, saya bikin seperti ini. Jadi kembali lagi ya, tidak harus lebih bagus, tidak harus. Tapi yang kita tahu, oh dia tempatnya parkirnya muat 10 mobil, saya bikin oh yang muat 2 mobil aja enggak apa gitu. Tapi sebagai gambaran kita biar tahu ketika kok sana lebih ramai, kita belum ramai, itu masalahnya di mana. Kalau kita berarti 2 mobil, maka kita fokusnya bukan ke mobil dah, ini ke motor gitu. Jadi navigator semuanya. Jadi sampai saat ini pun, bahkan ketika waktu itu saya lebaran itu saya survei dulu, makan di sana ngirim tim, makan di sana. Nanti kalau puasa pas makan, nanti lebaran naik enggak Pak? Naik berapa kira-kira Pak? Kita setting harga juga pas lebaran ngikuti mereka. Dia naik 1.000, saya naik 1.000 ikut juga gitu. Jadi kalau sudah jadi market leader itu harus sadar gitu. Pebisnis kalau kita baru follower ya harus sadar juga gitu. Ketika jadi market leader itu harus sadar. Sadar gimana sih? Sadar bahwa kalian itu market leader. Kalau market leader, kalian itu tunggu loh, kamu naik harganya itu. Loh kok bisa? Kompetitor atau follower yang bukan market leader itu nunggu kita. Ketika kita naik harga, baru dia naik. Dia nggak naik, masuk kita naik. Tidak berani, habis dia. Makanya bersyukurlah jadi market leader, kalian naik harga diikuti yang lain. Sebagai gambaran, saya tuh punya teman di Klaten, pengusaha roti. Pengusaha roti yang dia juga ke swalayan-swalayan ya. Dia itu ketika harga gandum mulai naik, dia itu ngempet untuk naik. Saya mau naik, tapi brand yang gede yang sudah berada di situ, yang jadi market leader, itu nggak naik. Masa saya naik? Jadi harga saya bisa sama atau bahkan lebih. Tapi ketika akhirnya market leadernya itu naik, harganya dia ikut naik gitu. Artinya sebenarnya itu kalau jadi market leader itu segera naiklah harga kalau memang harus naik. Sehingga yang lain itu pada seneng ikut naik.
Kalau sudah market leader nggak naik harganya, bawah itu bengep nanti. Kalau kita jadi market leader ya kesempatan, ini harus naik karena memang ada beberapa kebijakan pemerintah, BBM naik, kemudian harga naik listrik naik, kemudian gas naik misalkan. Ya kita sebagai market leader harus sadar dong, naiklah harga gitu, biar yang lainnya ikut bawahnya gitu. Saking sore gitu loh. Saking sore. Enggak gitu. Bener juga. Ya, itu Mas ya. Oke, terus kompetitor ya Indonesia. Kita harus nyari kompetitor. Setelah nyari kompetitor, baru deh kita apa value kita. Nilai lebih kita. Jadi pertama itu siapa target market, kemudian siapa kompetitor kita, kemudian yang ketiga siap apa add value kita. Nah, value kita inilah yang harus kita tentukan. Value itu tidak harus kita lebih baik loh. Kalau kita lebih baik, lebih bagus, lebih hebat itu yuk di dalam bisnis gampang kan, dilarang ya oleh HP. Artinya tidak harus selalu lebih baik, tapi apa value yang kita angkat. Saya bikin ayam panggang ya waktu itu. Ayam panggang itu saya angkat sesuatu yang tidak diangkat orang itu. Jadi sesuatu yang tidak diangkat orang itu kita angkat, maka jadi value gitu. Atau bahasa sederhananya pembeda, atau bahasa yang sering dipakai diferensiasi. Diferensiasi itu ketika kita ambil dari bisnis kita, kemudian kita komunikasikan terus-menerus dari diferensiasi itu, maka itulah yang kita sebut positioning. Gambarannya gini gambarannya. Ini materi panjang yang dari berbagai macam buku, kemudian kalau pelatihan sampai 3 hari, tak ringkas saja. Kalau kita duduk dalam kuliah waktu itu, kita pindah-pindah atau satu tempat kira-kira Mas Iman, Mas? Satu tempat ya? Satu tempat. Satu pindah-pindah, datangin jam berapa, pokoknya paling milih. Ketika kita pindah-pindah, maka sang dosen itu akan nggak apal dengan kita. Betul. Ketika kita duduknya selalu di sana terus-menerus, ngambil posisi di situ terus-menerus, maka akan bahkan suatu saat tuh, siapa kamu? Saya Bambang. Yang mana? Itu yang duduknya pojok itu lah gitu loh contohnya. Itu diferensiasi. Jadi dari kacamata kita itu kita memposisikan diri, dari kacamata orang lain itu diferensiasi gitu. Dia menganggap itu pembedanya itu. Atau orang itu yang gundul terus gak pernah panjang rambutnya, pokoknya panjang sedikit dikerok terus. Makanya muncul diferensiasi. Makanya kayak Deddy Corbuzier itu kenapa dia gundul terus? Karena dia bikin diferensiasi atau dia memposisikan diri dia itu gundul biar dia orang loh, yang botak itu kalau contohnya itu. Jadi dari kacamata kita sebagai yang men-setting itu kita memposisikan diri, dikomunikasikan terus-menerus dengan konsisten, maka muncullah diferensiasi. Yang mana diferensiasi itu dilihat dari orang lain. Maka ketika kita dalam bisnis yang kita angkat itu apanya, misalkan kita angkat pedesnya terus-menerus, kita komunikasikan pedesnya. Bahkan pedesnya itu bahkan kita sekalian sama-sama pedesnya dari cabai yang ada di Dieng gitu. Nah, resto kita adalah makanan yang dengan sambal pedes yang pedesnya itu yang dari cabai Dieng terus-menerus kita komunikasikan terus. Maka ketika orang itu menyebut itu resto apa sih? Oh, itu resto yang cabenya dari Dieng. Sampai muncul kata-kata ini adalah sesuatu yang, maka itulah sudah kebentuk diferensiasi atau positioning yang kita tancapkan, terbentuklah diferensiasi atau pembeda atau istilahnya mulai terbentuk identitas branding kita. Jadi sesuatu yang tidak harus itu kita lebih baik, tapi yang tidak diangkat orang lain kita angkat dan kita komunikasikan terus-menerus, maka menjadi pembeda. Tetapi memang pembeda itu ada yang kuat, ada yang lemah. Kuat itu artinya ketika kita memiliki pembeda dan orang sulit mencontoh atau mencontoh butuh sekian tahun, maka itu kuat. Tapi kita mau bikin pembeda dan waktu dekat orang lain bikin mirip dengan kita dan komunikasinya dengan persis dengan kita, maka pembeda kita lemah, kita habis. Pembeda yang lemah itu salah satunya harga murah, lemah banget. Lemah dari sisi ilmu branding itu lemah karena yang paling murah.
Nanti ada yang sampingnya jualan lebih murah, wes mati dia. Artinya bahasa yang paling murah sudah nggak paling dia. Gitu. Wes gawe murah, badine mepet, bar kuwi dijajari orang lebih gede, lebih murah, wes mati itu. Jadi ngoyong-ngoyong gawe brand kita bikin positioning murah, habis gara-gara orang lain bikin lebih murah. Padahal yang lebih murah itu yang hanya menghancurkan kita bisa jadi. Nah, itu. Atau memang dia hanya waktu 1 tahun dia rugi, tapi habis itu dia bikin lagi naik ketika kita udah tutup. Nah, jadi pembeda itu ada yang lemah, ada yang kuat. Maka kita bagaimana bikin pembeda itu yang kuat. Sebagaimana yang misalkan bakso saya itu pembedanya itu 97% daging, 3% tepung. Itu sampai saat ini sudah menjadi kuat. Makanya bahasa komunikasi bakso saya, ya waktu saya buka itu, bakso itu daging. Itu brand aktivasinya salah satunya, bakso itu daging. Karena apa? 97% daging, 3% tepung. Nyambung kan dari itu. Pembeda sampai sekarang belum ada yang. Karena orang bikin yang 97% saat ini, resto bakso di Klaten, maka dia itu akan rugi. Maksudnya harganya kan mahal, bahan bakunya HW-nya mahal. Untuk bikin harga tinggi kan nggak gampang. Saya itu harganya di Klaten itu bakso paling mahal sampai saat ini. Makanya orang malah muncul sekarang, muncul beberapa orang ketemu saya itu bakso udah bilang, oh ya bakso yang paling mahal itu tuh. Malah muncul yang paling mahal itu, yang paling mahal. Tetapi kan ya itu alhamdulillah ramai laku dan masih tumbuh. Oke. Oke, lanjut lagi ya, berarti diferensiasi add value. Ya, ada pertanyaan lagi di sini? Sudah tinggal 10 menit, ada pertanyaan lagi, Mas? Nggak ada, belum ada. Ini yang tadi ya karyawannya, bagaimana menjaga karyawan bisa bertahan. Oke, sebelumnya saya selesaikan dulu. Yang tadi hukum 80-20 itu Pareto ya. Pareto itu maksudnya hanya 20% dari kebanyakan yang ada itu ya berhasil. Itu berlaku hampir semua tempat. Misalkan produk kita ada 10, ya mesti ada 20% atau 2, yang 2 itu omsetnya 80% itu. Selalu seperti itu. Maka ketika kita memahami itu, maka yang 80% itu bukan kita hilangkan, tapi kita tahu bagaimana membesarkan yang 20% itu. Pareto. Produk kita ada 100, pasti ada 20% yang rame. Tapi 20% itu ketika dijumlah, itu sudah di 80%. Omsetnya itu sudah 80% itu sendiri. Oke, bawahnya semakin dalam Anda menggali, semakin banyak Anda bisa menjual. Artinya semakin kita ceruknya semakin dalam, semakin spesifik, maka potensi menjualnya lebih hebat, akan lebih hebat. Kalau kita tahu dan bahasa komunikasinya benar, sudah ketemu ceruknya sampai bahasa komunikasinya, harganya, penempatan, positioningnya, itu pas positioning kita, posisi tempat atau placementnya tempat, bahkan sampai kita itu jualannya itu di Shopee atau di Tokopedia atau di TikTok kalau di marketplace-nya itu kan ketika kita tahu bahwa kita target marketnya jelas, itu maka kita akan naruh produk kita di mana itu. Oke, taruh semuanya, tapi akan muncul nanti mana yang paling efektif. Karena pasar kita misalkan 35 tahun ke atas, ya paling efektif nanti di Facebook. Misalnya kalau kita iklan Facebook. Contohnya kalau kita dari platform tadi, Instagram, Facebook, TikTok, itu pasti Facebook. Maka semakin kita menggali semakin dalam, maka akan semakin gampang. Kemudian pertanyaan ini, bagaimana jaga karyawan bisa bertahan lama kerja dengan kita dan penuh semangat? Ini sebenarnya di stage berapa ini ya? Stage setelah leverage, delegasi ya, di atasnya lagi. Jadi memang bisnis itu yang menjadi PR setelah tumbuh, ketemu pasarnya, tumbuhnya disertai tumbuhnya jumlah karyawan. Tapi secara prinsip gini Mas, secara prinsip bisnis itu seperti ember lah, kapasitas lah ya, kita bicara kapasitas. Kita ketika kita pengen
Misalkan kita omset, misalkan sekarang 100 juta misalkan. Kita pengen omset 1 miliar, pengen omset 10 miliar, pengen omset 100 miliar sebulan, maka yang wajib kita perbaiki adalah kapasitas ownernya, kapasitas kita. Karena Allah tuh tahu orang ini bisa mengelola uang itu hanya 100 juta. Dikasih 1 miliar malah berantakan. Maka malah nggak dikasih sama Allah. Kita memperbesar wadah kita atau kapasitas kita. Kapasitas kita akan membesar atau kita perbesar dengan cara apa ya? Belajar, ketemu orang, diskusi, sharing, kemudian nambah keilmuan, pelatihan itu kan kita nambah terus, tumbuh terus diri kita. Maka bawaan kita juga akan ikut tumbuh. Yang jadi masalah, owner itu tidak mau tumbuh. Bisnisnya pengen gede, ownernya nggak mau tumbuh. Sing belajar kamu di sekolah lagi, di kursus kemana-mana. Maka yang di kita sekolah lagi, kursus ke itu, ketika kita sendiri tidak memahami itu, kita tidak ikut tumbuh, maka dia nggak akan nyaman, bahkan tidak nyambung dengan kita. Bisa jadi keluar gitu. Maka yang paling utama dalam bisnis ini adalah leader. Makanya ini materi yang penting yang lain yang sebenarnya kita akan yang kalau dalam ilmu bisnis harus dibahas adalah leadership. Nah, berkaitan sama kita bagaimana karyawan bertahan sampai 12 tahun, 13 tahun itu kaitannya sama leadership juga. Ketika leadership kita bermasalah, maka karyawan bermasalah. Contohnya gini. Contoh sederhana. Ada orang rumah tangga itu pembantunya ganti terus. Ada sisi lain rumah tangga pembantunya awet terus. Yang masalah pembantunya apa namanya majikannya atau orangnya itu. Kalau pembantunya ganti terus, yang masalah itu orangnya. Kalau ini pembantunya nggak ganti terus, yang hebat itu ya bukan pembantunya sebenarnya, orangnya atau leadernya. Artinya sebagaimana sering kita tanya, kamu yang salah kan, yang nunjuk kita sendiri. Yang lebih banyak nunjukkan ini. Jadi dalam bisnis, bahkan tidak hanya dalam bisnis, dalam semua urusan rumah tangga, bisnis, bahkan pemerintahan itu ketika ada masalah di sebuah sistem, kemudian tim anggota bawahan itu bermasalah terus-menerus dan berulang, maka sebenarnya yang salah itu leadernya. Maka satu hal yang bisa merubah segala hal itu, ini kalau ilmu leadership ya, nanti salah satu waktu kita bahas leadership. Ketika satu hal itu akan merubah segalanya, maka lubahlah satu ini, siapa leadernya. Kita bisa lihat kan, dalam negara kita itu satu orang berubah, presiden kita berubah, semua hal berubah. Jangankan hanya rumah tangga atau pemerintahan, lurah berubah juga. Lurah nggak begitu ngambil keputusannya. Bupati aja, bupati ganti semuanya. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Pemerintah kita juga gitu. Nah, bisnis juga seperti itu. Artinya kita enggak mungkin berubah. Kita jadi owner, kita ganti ownernya, ganti orang lain kan enggak. Artinya balik pada itu, leader itulah yang akan merubah segalanya. Ketika leadernya kita berubah, belajar, tambah tumbuh kapasitasnya, maka anak buahnya terbawa tumbuh kapasitasnya. Ketika kapasitasnya tumbuh, anak buahnya tumbuh, maka bisnisnya juga tumbuh, maka akan bertahan lama. Prinsipnya kita perbaiki diri kita dulu, maka akan memperbaiki seluruh karyawan. Kalau karyawannya bermasalah terus dikandani, wis diomongin bola-bali, ya salah terus, dibalen-baleni salah terus, yang salah kita. Ini yang terjadi kan. Orang nggak amanah itu bukan masalah dia. Amanah itu satu kata yang ternyata banyak keliru. Amanah itu bukan orangnya jujur. Kalau ngomong bisa dipercaya, amanah itu bukan berkaitan hanya sekedar jujur. Amanah itu skill, Mas. Jadi orang itu kalau nggak punya skill nggak akan amanah. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah. Urusan kalau diserahkan tidak pada ahlinya, maka akan rusak. Artinya tidak punya skill, maka tidak amanah. Kalau dia amanah itu pasti skill. Pertama itu skill. Maka skill itu adalah amanah itu. Atau amanah itu adalah ya identik dengan skill. Kita memberikan suatu keuangan atau uang kita dipegang karyawan kita dan dia orang amanah itu ya, dia punya skill, enggak punya skill ya bubar, ngitung duit raiso, masih bikin pembukaan enggak bisa, keluar masuk enggak dicatat, kan skill loh.
Kalau itu tetap kita pakai, berarti yang salah kita. Balik lagi kita. Amanah hendak itu berkaitan sama skill. Orang manajer produksi, Gursola salah terus, ya dia udah punya kemampuan produksi enggak, ya salah terus, nggak mungkin amanah, dia pasti berantakan karena dia nggak punya skill. Nah, caranya gimana? Diikutkan pelatihan, dididik, dikasih training di dalam maupun di luar. Training di dalam misalkan perusahaannya ngasih training atau training keluar ada pelatihan-pelatihan, tambah ilmu kapasitasnya dia tambah, maka dia semakin amanah. Sebagaimana ngatur keuangan. Ngamanah skill juga berkaitan sama sistem tadi. Skillnya bagus, tapi sistemnya jelek, ya bisa jadi dia nggak menyalahgunakan wewenang sehingga amanah dia tidak ditunaikan, akhirnya tidak amanah. Jadi balik lagi Mas ya, jadi bagaimana biar tips bagaimana karyawan bagian kasir agar bisa amanah. Dia pertama harus punya skill, kedua ada sistem pengontrol. Karena punya saya itu di Bakso itu kalau laporan kan saya tiap minggu sekali ya, saya meeting tiap minggu sekali itu. Saya ini ada satu materi yang penting namanya finansial literasi finansial literasi atau melek keuangan. Finansial literasi itu kita memahami bisnis. Saya itu dari jurusan konstruksi gedung, tapi saya sering ngajar finansial literasi. Dan yang ikut saya itu sering juga orang-orang akuntansi. Nah, owner itu kalau tidak memahami finansial, pokoknya aku urusan duit, aku rasa ngurusi urusan no, maka nggak akan besar bisnisnya, Mas. Jadi nek urusan duit wis aku rasa mudeng, aku mumet wis cekelen, itu diserahkan karyawan misalkan. Wis ora aku ingin gede bisnisnya, remuk. Kalau sampean ingin bisnisnya, sampean harus memahami keuangan. Karena ternyata di tiap laporan mingguan, bulanan atau tahunan itu kita ngerti rasio. Misalkan punya saya, gambaran sederhana aja. Gas itu pemakaiannya itu di bawah 2%. Ketika dalam sebulan dulu pemakaian gas kenapa bisa 2,5% ini? Kok kita bisa tanya itu karena kita memahami, sehingga ini ada yang masalah nih. Ini kenapa harusnya di bawah 2%, ini 2,1 aja kita tahu ini masalah. Laporan Pak, ini masalahnya gini Pak. Kemarin kita beli gas itu berkali-kali, gas itu ternyata gasnya nggak penuh. Sama suppliernya itu ternyata nggak penuh setelah kita timbang. Akhirnya ganti supplier udah normal lagi. Contohnya gitu loh. Karena kita peka loh, kok harusnya 2% kok jadi 2,5%. Contohnya gitu. Misalnya HPP kita 50%, kok ini HP-nya 60%. Jason jawab, gini Pak, kemarin itu ada yang apa namanya bahan baku tengkleng yang kita pakai itu banyak yang rusak Pak, sehingga kita harusnya ngasihkan 2 per mangkok, 2 harus 3 sampai 4 karena tengklengnya kecil-kecil. Ya, akhirnya kan peruntutannya ketemu. Karena kita tahu persentase. Kenapa tahu persentase? Karena memahami keuangan. Karena memahami keuangan, maka sistem sebenarnya. Maka kalau kita karyawan itu amanah enggak, itu sistem kita dan kita memahami keuangan. Kalau kita enggak memahami keuangan sama sekali atau wedi, pebisnis itu wedi nonton duit. Ada 2 kemungkinan. Pertama, wah ternyata duitku kah banget gitu, ana sing ngono. Ana sing kedua, wah ternyata utangku kah banget lah, kan mungkin jadi masalah gitu. Jadi peka nonton angka itu banyak. Saya dulu juga peka nonton angka, Mas. Tapi sekarang itu saya paling peka dengan angka. Bahkan teman-teman yang saya bukan audit ya, misalnya BUD, bisnis kita BUD itu saya lihat angkanya ketahuan. Ini kenapa ini itu sampai apa istilahnya? Peka gitu. Karena saya owner yang memahami keuangan. Jadi ketika ada masalah sekian persen aja kita tahu. Nah, kalau jenengan sampai bisa membuat seperti itu, maka insya Allah karyawan amanah. Bahkan uang saya nggak saya pegang ya di Bakso itu laporan mingguan bulanan itu ada sekian persen kan ketemu semuanya karena persentasenya ada karena kita memahami. Sebenarnya sistem balik ke sistem. Cuman kalau kita ownernya sendiri nggak mau belajar tentang keuangan maka tidak akan besar. Itu ya Mas Iman, ini kayaknya sudah jam 10 sesuai kesepakatan kita. Kita cukupkan sampai stage 2. Insya Allah lain kali. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Mas Iman. Oke, terus Mbak Nuwun, saya cuma mau tanyakan tadi yang hukum 80-20, Mas. Artinya tadi 100 produk yang kita miliki, maka 80%-nya kenapa tadi? Kita nggak bisa jawab kenapanya, itu data selalu seperti itu. Misalnya kita punya outlet 10, dari 10 itu kita ada 2 outlet yang omset itu sampai 80%. Selalu seperti itu. Artinya bukan berarti yang 80% itu kita tutup, enggak, tapi ketika kita memahami itu, maka kita tahu tuas mana yang kita harus angkat itu.
Maksudnya 20%-nya itu omsetnya 80 gitu ya? Iya, bisa seperti itu, selalu seperti itu. Nggak jauh-jauh dari itulah. Misal kita punya mitra agen, misalnya agen itu ada 100 agen misalkan. Kira-kira 20 agen itu ketika dikumpulkan omsetnya itu sudah ngalahkan yang 80 atau setara dengan 80 itu. 80 agen itu omsetnya 20% dari total, yang 20% itu omsetnya 80% itu. Berarti ini tidak hanya sebatas produk, melainkan termasuk tadi mitra kita atau bahasanya itu klien kita dan sebagainya Ya, gitu. iya. Ya, artinya ketika kita memahami itu, maka yang kita perlakukan yang Pareto 20. tadi yang 20% itu seperti apa biar dia tambah tumbuh gitu. Yang non Pareto kita perlakukan seperti apa. Bahkan ada ketika non Pareto kita perlu cut, kita perlu hentikan, kita hentikan. Misalkan kita produknya kita ada 20 atau ada 100 lah. Ternyata yang bawah-bawah ada sekitar 10 harus kita ganti. Kita buang, kita bikin produk baru lagi gitu loh. Contohnya itu, Mas. Iya ya, paham. Kalau catat pun. Oke, Mas. Oke, ada yang pertanyaan lagi nggak? Ada Saya yang tanya saat bakso ini online berapa cabang, omset tertinggi berapa? Ini pertanyaan kalau omset kita nggak jawab, Mas. Kalau cabang sekarang tinggal 9. Dulu sempat ada berapa sampai 30-an, pandemi banyak yang tutup dan kita banyak kemitraan sehingga mitra itu ketika pandemi tidak meneruskan, tetapi memang kondisi terjadi. Tapi alhamdulillah kita masih bertahan dan tumbuh. Omsetnya berapa kita nggak perlu sebut, Mas. Ya, insya Allah cukup untuk tumbuh. Settingnya Japri ya? Kok Ya, nggak di sini muncul? di obrolan rapat, Mas, ada. Oh, Ya. jadi. Oke, siap. Ada lagi nggak? Saya sudah mencatat ada 20 poin. Jadi 20 poin catatan yang saya dapatkan dari webinar ini. Yang selengkapnya sebenarnya nanti direkaman. Semoga berhasil, rekaman ini berhasil ya. Cuman ada 20 catatan yang saya punya dari yang disampaikan oleh Mas Bambang. Nah, itu ada pertanyaan dari Mas Aryadi. Mulai kelas bisnisnya kapan, Mas Bambang? Nanti saya sampaikan di grup kalau sudah mulai, Mas, ada flyernya yang ngurusin Alhamdulillah, juga. siap. Allah. Poin-poin yang penting apa sehingga kita harus memutuskan untuk tutup usaha? Ini pertanyaan bagus, Mas, sebenarnya. Sangat bagus ini, sangat bagus ini. Bisnis itu salah satu keberhasilan atau kehebatan itu nutup bisnis. Berani nutup bisnis itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki. Karena apa? Banyak pebisnis nggak berani tutup karena malu, eman-eman, padahal rugi terus. Eman-eman, sungkan, gengsi gitu loh. Ini menjadi masalah, padahal gengsinya, malunya, eman-eman ini itu menggerus cash, bahkan menggerus bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat, bisnis nggak sehat, ketika ini yang nggak sehat ini nggak kita cut off, kita amputasi, maka akan menggerus yang sehat. Maka yang sehat bisa mati juga. Nah, poin penting apa yang untuk penting yang harus kita memutuskan untuk tutup usaha? Ya dari keuangan, ada profit enggak? Bukan profit ya, ada cash. Free cash enggak? Jadi kalau urut-urutannya itu profit itu belum tentu cash, belum tentu uang. Ada uangnya enggak doang di situ bisnis itu? Enggak ada dan nombok terus. Nombok itu belum tentu juga loh, Mas. Kalau kita punya skema yang cukup, nombok pun itu dilakukan. Tapi memang sesuai dengan plan. Pernah dilakukan Astra Agro Lestari itu dia nombok 7 tahun. Karena dia plantation kan, dia memainkan sawit. Jadi memang 7 tahun itu nombok terus, tapi dia sudah setting, tapi setelah itu baru naik kan. Gitu. Artinya gini, kita itu harus tahu bahwa bisnis kita itu settingnya untuk apa. Oke, memang kita mau nombok untuk setahun. Bahkan yang dilakukan Shopee misalkan, itu memang bakar uang dulu, itu kan dia udah ada settingannya. Ada memang dia plannya bakar sekian tahun, habis itu tahun sekian baru profit. Tapi kalau kita bisnis yang seperti kita yang kita baru mulai kan tidak mungkin kita nombok dulu untuk apa? Kamu tujuannya nombok apa? Biar saya mematikan kompetitor ya, itu juga kita mati sendiri biasanya karena dari pembiayaan mesti lemah. Jadi
ketika kita sudah tidak ada uang di situ untuk operasional bahkan tidak bisa, tutup aja. Tutup, harus tutup Mas. Tutup itu nanti terus, ya tapi harus treatment ya memang. Ketika bisnis turun itu harus treatment. Treatment marketingnya, salahnya di marketing di mana? Kita uji coba. Saya tutup bisnis itu banyak, bisnisnya sendiri saya tutup. Tak ganti marketing, tak ganti namanya bahkan. Harganya ganti, terus desainnya diganti, menunya diganti, bergawe treatment, iklan di sini, bayar endorse ini, tidak terjadi, ya sudah tutup. Tapi setelah kita treatment berkali-kali, tapi jangan sampai gini. Yang terjadi bisnis pemula itu gini, bisnis itu kayak semacam tuh saya ini penny itu gini Mas. Saya bisnis, wah rodo upload di, teman saya bisnis itu kok enak ya, ganti bisnis yang itu. Akhirnya bisnis yang itu, kok teman yang sana bisnis kayak gitu enak ya, ganti yang sana lagi lah, itu jadi masalah. Kalau pemula bisnis harus maksimalkan sampai mentok, benar-benar mentok, semua usaha dilakukan dan tidak berhasil, baru berhenti dan ganti bisnis yang lain. Jangan sampai bisnis belum laku, ngelihat temannya rumput tetangga lebih hijau kan, enak bisnis kayak ganti meneh. Ya, semua bisnis itu sama gitu karakternya. Ketika kita tidak sampai mentok itu nggak bisa kita sumber daya kita lakukan dan tidak berhasil, baru kita mentok itu kita ganti itu bukan posisi kalah, malah posisi menang. Artinya bersisi mental loh, memang harusnya kita maksimal nggak terjadi. Tapi ketika kita gantinya itu bukan karena hasil maksimal kita lakukan nggak berhasil, hanya gara-gara lihat yang lainnya lebih bagus kita ganti, maka akan terjadi di tempat yang lain juga. Di sana pun nanti jangan akan lihat yang lain lebih bagus. Di sana pun juga lihat yang lain lebih bagus. Terus nggak akan pernah punya bisnis. Gitu Mas. Ya. Pun nggih, cekap sedaya sampun jam 12:07. Ya. Sampun maringi insight sharing ingkang penting dalam membangun bisnis. Niki nembe kalih nggih, creation sama niche. Dua poin utama dari 7 essential stage. Nah, ini matur sembah nuwun Mas Bambang, niki sangat-sangat mahal ilmunipun. Mugi-mugi niki saged dados ilmu bermanfaat kagem jenengan, keberkahan, gampil urusanipun sedayane. Lan insyaallah kula share teng grup Bonus Planner supados saged maringi kata kebermanfaatan ngoten nggih. Amin. Nggih, mungkin ngoten riyen webinar dalu niki kagem sedaya matur sembah nuwun sampun join. Kula akhiri mawon langsung. Setunggalnya pokoknya matur sembah nuwun kagem Mas Bambang, mugi lancar sukses usahanipun sedaya nggih. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih pun ngoten mawon kula akhiri matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.